Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Karunia bahkan hidayah yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan hadirnya kita pada subuh kali ini, datang ke rumah Allah, duduk di majelis ilmu setelah melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah dan sekaligus bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tentu yang kita harapkan adalah kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, kata Allah, pasti akan aku tambah. Tapi sebaliknya, jika engkau kufur, ingat azabku amatlah pedih. Maka inilah yang kita inginkan. Nikmat kesehatan Allah tambah, keberkahan umur, kemudian nikmat harta, dan berbagai nikmat lainnya yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala tambah, panjangkan umur kita dan harta kita, dan semoga kelak kita semua diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hisab kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita ucapkan, kita peruntukkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Maka contoh role model kehidupan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, tak perlu kita mencari Pak Bu contoh-contoh yang lain, karena Nabi itu sudah komplit dan dipuji oleh Allah. Laqad kana lakum, sungguh kata Allah, untuk kalian wahai hambaku, fi Rasulillah, pada diri Rasulullah itu, uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka kalau kita ingin hidup ini menjadi baik, contoh saja Nabi. Bagaimana Nabi bangun, apa doanya, bagaimana persiapan Nabi di siang hari, kemudian apa doanya. Setelah itu pekerjaan Nabi. Nabi juga pedagang. Kalau ada di antara kita yang berdagang, Nabi juga seorang pengajar. Kalau ada di antara kita yang menjadi guru dan dosen, Nabi juga seorang peternak. Kalau ada mungkin di antara kita sebagai seorang peternak dan sebagainya. Petani, Nabi juga pernah bertani. Nah, maka seluruh contoh kehidupan, apalagi urusan agama, bagaimana Nabi sholat, seluruhnya telah dicontohkan oleh Nabi. Mudah-mudahan sholawat-sholawat kita kelak bernilai syafaat, pertolongan di yaumil mahsyar nanti. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Kajian kita subuh ini yang ringan-ringan aja, Pak. Kalau yang berat-berat sulit untuk dijalankan. Tapi kalau yang ringan-ringan insyaallah setelah mengaji bisa kita praktekkan. Karena sejatinya ilmu itu tak perlu banyak. Ada orang yang menuntut ilmu, kemana ada kajian, di situ ada dia. Bagus. Tapi realisasi dalam kehidupannya sulit ditemukan. Mengaji jauh-jauh, ada yang sampai ke Kampar,
Orang mana Pak? Orang Pekanbaru. Kajian subuh. Alhamdulillah. Tapi realisasi kehidupan, apa yang dia gali dari kajian itu sulit untuk didapatkan. Maka mudah-mudahan kita yang datang pada kali ini di Masjid Silaturahmi, datang subuh, kajian subuh, walaupun sekali dalam seminggu kajian subuh, tapi kalau kita realisasikan isi daripada kajian-kajian yang kita dapat, insya Allah itu jauh lebih berfaedah. Karena ilmu tanpa amal tak ada gunanya. Mesti ilmu, sesuatu yang kita ketahui itu kita amalkan langsung. Maka kajian kita pada subuh kali ini kajian yang ringan-ringan, yaitu tentang sholat subuh. Keutamaan sholat subuh yang mungkin sebagian kita belum mengetahui, atau mungkin sebagian kita lupa, mesti diingatkan ulang. Inilah kajian kita pada subuh kali ini. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada umatnya untuk datang sholat subuh berjamaah, bukan sendirian di rumah, berjamaah. Wajib bagi lelaki, kemudian dianjurkan bagi perempuan sholat di rumah dulu sebelum ada perintah Nabi sholat ke masjid. Maka kalau perempuan ada yang bilang sholat di rumah yang bagus, boleh, dan itu bagus kalau zaman dulu, karena dulu itu fitnah banyak di jalan. Dulu fitnah banyak di jalan, maka dikhawatirkan perempuan ini datang ke masjid berjamaah, timbullah fitnah-fitnah, diganggu. Kalau zaman sekarang alhamdulillah sama suaminya bonceng pakai motor, atau mungkin rumahnya di dalam komplek dekat, aman insyaallah. Nggak jauh masjid, hampir setiap komplek di Pekanbaru ini ada masjid, bahkan setiap gang ada masjid, insyaallah itu aman melakukan perjalanan dari rumah ke masjid. Maka kalau seandainya seorang perempuan ingin datang berjamaah ke masjid, tidak boleh seorang suami atau lelaki melarangnya. Tapi kalau datang fitnah, ada seorang anak gadis, dia pengen keluar, izin sama emak atau ayahnya, Pak, pengen sholat ke masjid, dia berniat yang lain, entah itu ketemu sama lelaki, atau mungkin gaya berjalannya menggoda, mendatangkan fitnah, maka lebih utama bagi dirinya sholat di rumah. Bahkan dahulu istri-istri Nabi punya bilik tersendiri, disebut mihrab. Mihrab kalau bahasa kita hari ini, itu yang di depan nih, imam mihrab. Dulu orang-orang soleha zaman dulu di rumahnya tuh punya mihrab. Satu sisi di rumahnya khusus untuk ibadah. Itu mihrabnya. Jangan dicampur, di situ gosok, di situ nonton, di situ masak, di situ tidur, kayak anak kos. Maka kalau kita punya rumah, buatlah satu pojokan khusus menghadap kiblat, khusus untuk ibadah. Di situ sholat, di situ baca Quran, di situ membaca dan sebagainya. Berdoa kepada Allah. Sholat sunnah kan banyak di rumah. Ada duha, ada tahajud, ada rawatib. Sholat di situ. Sholat sunnah wudu, sholat di situ. Di satu tempat itu disebutlah mihrab. Kalau saya ceritakan tentang kisah-kisah Nabi zaman dahulu, rata-rata mereka berdoa di mihrab. Salah satunya Nabi yang mungkin hari ini banyak kita dapatkan permasalahan hidupnya, ada pada Nabi itu. Sulitnya mendapatkan keturunan. Nabi itu punya kekayaan, jabatan yang tinggi, dunia sudah dia dapatkan. Tapi ada satu permasalahan hidupnya yang belum diberikan oleh Allah, yaitu keturunan. Maka di mana dia berdoa? Di mihrabnya. Posisi yang sangat aman, yang sangat nyaman untuk berdoa, menyembah Allah, menghadap kepada Allah, salat, ruku, sujud dan sebagainya, di posisi itu. Itu Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Zakaria di sana, kata Allah, berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli, seraya berkata, ya Rabbku, berikan kepadaku ladunka, hanya darimu semata. Habli kalau umum hablana,
maka ada doa, Rabbana hablana min azwajina. Itu umum, karena masalahnya kita umum. Kita minta umum kepada Allah, seluruh kita. Kalau sendiri yang punya masalah, habli, Rabbi, habli, ya Allah, berikan kepadaku. Mungkin orang lain punya, kita tak punya, Pak. Min ladunka, hanya darimu semata ya Allah. Begitu permintaan Nabi Zakaria. Karena ketika dia minta kepada manusia, tak tolong, klinis, medis, mengatakan engkau tak mungkin punya anak, wahai Zakaria. Istrimu sudah tua, monopos, engkau juga sudah tua, beruban. Mustahil, kata manusia. Tapi Nabi Zakaria mengatakan, Allah punya segalanya. Allah mampu memberikan segalanya. Dia doa kepada Allah. Min ladunka. Apa yang diminta, Pak Bu? Dzurriyyatan thayyibah. Keturunan yang baik. Dzurriyyah. Satu aja, tak banyak dimintanya. Dzurriyyah. Satu anak, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau yang mendengar doa. Kemudian lanjutan ayatnya, fanadathul malaikah. Nabi Zakaria dipanggil oleh malaikat. Malaikah jamak dari malakun, bukan satu orang malaikat. Malaikat-malaikat artinya. Wa huwa qaimun, dia sedang berdiri, yusalli fil mihrab, dalam keadaan salat di mihrab. Berdoa dalam salat, berdiri ketika itu, dipanggil oleh malaikat setelah berdoa. Di mihrab, tapi bukan di dapur sholatnya. Sah sholat di dapur, sah aja kalau itu bersih. Nah, maka kalau di rumah, Bu, ibu-ibu biasanya nih, jangan di situ gosok, di situ sejadah menggosok, kemudian sholat di situ juga. Setelah gosok, setelah sholat duduk di situ juga. TV di depan itu juga. Nah, semua campur. Makan di situ juga, sambil gosok, sambil nonton di situ juga makan. Nah, maka tak ada bedanya. Tidur di situ juga. Ada orang begitu di rumah. Maka besok asingkan. Buat satu tempat bagus, khusyuk. Entah itu sebesar sejadah. Nyaman kita di situ. Tenang kita di situ. Menghadap kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Di mihrab. Apa kata malaikat? Annallaha yubashiruka biyahya. Ini Allah beri kabar gembira nih wahai Zakaria. Biyahya, dengan kedatangan seorang anak. Namanya Yahya. Langsung dari Allah namanya. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Membenarkan ucapan dari Allah. Wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Anak itu kelak akan menjadi tuan. Bukan anak biasa. Dia akan dihormati. Dia akan disegani. Menjadi tuan. Orang hebat. Wa hasura. Dia jaga dirinya dari perbuatan maksiat. Wa nabiyyan minas salihin, juga seorang nabi kelak, golongan orang-orang soleh. Begitu Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Maka kalau kita punya masalah hidup banyak-banyak, khusyuk doa kepada Allah di mihrab kita, atau kalau bahasa kitanya di satu tempat yang suci, yang bagus, fokus untuk ibadah kepada Allah. Enggak banyak, paling 1x1 atau 2x1 di pojokan rumah menghadap kiblat. Di situ buku kita baca, duduk kita. Kan biasanya ada tuh, kalau orang tua-tua ada tuh tempat Qur'annya, duduk situ fokus baca Qur'an. Nenek saya gitu dulu. Kok ada satu tempat pojokan khusus? Tapi kalau di rumah orang kaya-kaya ada tuh musola. Dalam rumahnya ada musola. Entah itu 3x3 tuh khusus musola keluarga. Tapi sayangnya di situ udah disolat terus. Situ sholat sunnah aja, Pak. Sholat sunnah aja. Sholat jemaah ke masjid. Sering saya datang kadang-kadang ke rumah teman-teman yang besar rumahnya itu ada musolah dalam rumahnya. Tapi sayangnya di situ dia sholat jemaah terus. Salah pula. Tempatnya udah bagus, tapi tetap sholat jemaah ke masjid. Di situ tempat baca Quran di rumah, berzikir kepada Allah, tahajud di situ dan seterusnya. Itulah mihrab. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kembali kita ke tema tadi tentang sholat subuh. Kadang kita bertanya, saya sholat subuh kok Ustaz, tapi di rumah. Saya sholat subuh kok, tapi jam 6.30. Saya sholat subuh juga, pas bangun langsung sholat. Tak pernah saya lumpang sholat.
Iya, tapi yang diminta oleh Nabi kita itu sholat di masjid berjamaah subuh. Kalau bisa sebelum azan itu kita sudah di sini. Di antara keutamaan sholat subuh yang pertama adalah disaksikan oleh para malaikat. Jadi dalam Al-Quran ada sebuah ayat. Dalam Al-Quran surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, "Aqimis salata lidulukis syams." Akim fi'il amar. Dirikanlah salat, kata Allah. Lidulukis syamsi ila ghasakil lail. Mulai dari matahari tergelincir, itu salat apa tuh, Pak? Matahari tergelincir tuh. Zuhur ila ghasakil lail, sampai tengah malam. Mulai matahari tergelincir sampai tengah malam. Maka ada ulama yang berpendapat sholat isya itu tengah malam habis waktunya. Tapi ada juga yang berpendapat sampai masuknya waktu subuh. Kalau saya lebih setuju sampai tengah malam sholat isya. Jadi kalau malam di Indonesia ini 11 jam, jam 6 sampai jam 5, 11 jam bagi 2, 5,5 jam. Berarti tengah malamnya tarik dari maghrib 5,5 jam. Itu contoh. Itu habis waktu isya. Tapi ada pendapat lain. Maka kita tak boleh salah menyalahkan. Banyak pendapat dalam ilmu fikih sampai sholat subuh. Tapi saya lebih cenderung ke pendapat tengah malam. Sebagian ulama. Maka tak boleh kita lalai sholat isya. Sholatlah isya, nanti kamu tahajudlah tengah malam, sepertiga malam. Bagi 3 malam itu, kemudian tarik dari subuh sepertiga malam. Kalau malamnya 9 jam misal, berarti tarik 3 jam dari subuh, berarti jam 2 lah, sepertiga malam. Sholat dari situ tahajud. Karena ada sebagian kita yang lalai, nanti aja lah saya sholat isya jam 2, bangun nanti itu biasa. Sah juga. Karena pendapat ulama ada, tapi usahakanlah tepat di waktunya isya. Tahajud pula di malam hari, sesuai dengan waktu yang paling tepat. Maka kata Allah, sholatlah engkau mulai dari matahari tergelincir sampai tengah malam. Di situ ada zuhur, di situ ada asyar, di situ ada maghrib, ada juga isya. Tapi Allah tak sebutkan spesifik sholatnya. Nah, ini aneh. Ada 4 sholat, Allah tak sebutkan spesifik nama sholatnya. Kemudian ditutup wa Qur'anal fajr, dan subuh, atau disebut dengan orang Arab biasa menyebutkan sholat fajar. Karena masuknya sholat subuh itu waktu fajar. Fajar kadzib belum masuk, fajar shadiq baru masuk. Membentang, lurus, horizontal. Kalau fajar kadzib dia vertikal ke atas, menipu dia, nanti hilang lagi bentar. Maka sebagian ulama menyebutkan waktu di Indonesia ini sebenarnya wallahu alam, saya tak paham juga ilmu falak. Ada sebagian ulama menyebutkan di Indonesia ini masuk waktunya fajar kadzib, belum sebenarnya masuk waktu subuh, kita udah sholat. Maka terakhir duduk saya sama Majelis Fatwa Tarjih Muhammadiyah, ada teman di situ, jangan langsung sholat setelah azan. Karena ada sebagian kita Allahu Akbar di masjid, sholat langsung di rumah, langsung gas motor pergi kerja, belum masuk tuh waktu. Untuk jaga-jaganya 10 menit barulah sholat. Maka kalau di masjid kan ada waktu tuh 10 menit atau 15 menit, atau sebagian masjid yang hari ini saya lihat sampai 30 menit. Mulai azan udah 30 menit baru qomat. Diberikan waktu kepada jamaahnya untuk sholat sunnah fajar, doa sebanyak-banyaknya, baru dia qomat 5.30 atau 5.25. Banyak masjid sekarang begitu. Karena tadi sebagian ulama menyebutkan waktu sholat subuh kita atau fajar kita terlalu cepat azannya. Maka itulah untungnya kita sholat ke masjid ini.
pas di tepat waktu kita sholat. Karena fajarnya fajar shadiq. Maka kalau ada yang pernah pergi umroh, pergi haji, itu kalau di Saudi Arabia, biasanya setelah sholat subuh itu sudah terang di luar. Kalau di kita habis sholat subuh gelap ya terus. Karena memang waktu kita agak kecepatan sedikit. Tapi wallahu a'lam, yang penting jaga-jaga, jangan langsung sholat. Datanglah ke masjid. Kan masjid sholat subuh ini nggak ada di bawah 15 menit. 10 sampai 15 menit lah minimal. Atau bahkan ada yang 20 menit. Insya Allah itu udah masuk waktu subuh yang sesungguhnya. Oh muslimin yang dirahmati Allah, kembali kita ke ayat wa Qur'anal fajr. Quran artinya bacaan. Al-Quran itu mushafnya. Pakai al. Al-Quran. Quran umum, bacaan umum. Ulama menyebutkan Quran umum. Berarti seluruh yang keluar dari mulut kita ini Quran, ucapan, bacaan. Inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Sesungguhnya ucapan-ucapan, bacaan di waktu fajar disaksikan oleh malaikat. Inilah yang mesti kita garis bawahi. Disaksikan oleh malaikat. Malaikat itu umum, seluruhnya. Sebagian ulama menyebutkan yang malaikat tugas malam, yang malaikat tugas siang berkumpul di waktu fajar. Maka teks hadisnya tajtami'ul malaikatul lail wa malaikatun nahar fi waqtil fajr. Berkumpullah malaikat yang tugasnya malam, tugasnya siang itu di waktu fajar. Dan mereka akan mengaminkan ucapan, perkataan orang yang berkata-kata, yang berucap-ucap, yang berdoa di waktu itu. Maka pagi-pagi hari jangan marah-marah sama anak. Pagi udah marah-marah kadang sama anak. Kan ada amin kata mereka. Seluruh nama binatang yang di kebun binatang diucapkan tuh ke anak. Diaminkan pada mereka. Begitulah anaknya terus. Coba didoakan. Anak soleh, yuk ke masjid. Anak soleha, yuk ngaji. Kan enak, diaminkan. Maka sholat subuh itu spesifik namanya. Seperti saya menyebutkan, jamaah masjid silaturahmi. Ada satu orang yang namanya Ahmad. Ahmad dan jamaah masjid silaturahmi. Kira-kira yang khusus tadi siapa? Jamaah apa Ahmadnya? Ahmadnya. Maka yang spesifik itu adalah sholat subuhnya yang khusus. Zuhur, asar, maghrib, isya nggak disebutkan sama Allah. Subuh disebutkan oleh Allah. Maka subuh ini kalau kita gali, kalau kita baca Quran, kemudian ada disebutkan khusus, bukan umum. Itu gali itu apa sebenarnya maksud Allah? Maka setelah dikaji oleh para ulama di kitab tafsir dan sebagainya, ini sholat subuh ini ada yang istimewa nih. Coba dicari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Nah, itu salah satunya. Ternyata di waktu itu berkumpul para malaikat mengaminkan. Seperti kita hari ini. Duduk kita sekarang di masjid, itu malaikat itu menaungi. Majtama'a qaum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Maka saya kalau ada orang zaman sekarang udah canggih zaman sekarang, YouTube banyak, tinggal tonton YouTube aja pengajian. Betul. Tapi antum tak dapat keistimewaannya. Daring aja sekarang, Ustaz. Kan banyak orang gitu. Betul, sama aja dapat ilmu tuh, tapi keutamaannya tak dapat. Karena orang yang duduk di majelis ilmu ini ada beberapa keutamaan. Di antaranya nazalat alaihimus sakinah. Pertama, Allah turunkan ketenangan. Orang yang duduk di rumah nonton YouTube belum tentu dia tenang. Kadang-kadang dia sambil nonton juga yang lain. Di sini YouTube juga. Kadang nggak selesai, nggak ada ketenangan, jarang. Kadang sambil makan. Tapi orang yang duduk di majelis ilmu, di situ dikaji Al-Quran, dibacakan Al-Quran, digali ilmunya, ketenangan akan turun ketika itu. Wa ghasyiyathumur rahmah, dikucurkan rahmat oleh Allah. Mengucurkan rahmat itu, kita lihatlah semprotan keran, orang nyuci motor,
Itu kan yang kena bukan bodi motornya aja, kita yang berdiri di sampingnya pun kena. Atau ibu-ibu yang nyiram bunga di rumah, bukan bunganya aja yang kena, batangnya pun kena, sekelilingnya pun kena. Itu rahmat. Maka Allah kucurkan rahmat. Wa haffathumul malaikah, kemudian dinaungi oleh para malaikat. Maka orang yang duduk di majelis ilmu, dia sedang ada bodyguard, malaikat, dinaungi. Misal kalau ada orang yang mau jahat sama kita, biasanya kalau di kampung-kampung ada tuh, dikirimlah penyakit, diganggulah melalui dukun dan sebagainya. Orang mau jahat sama kita, itu nggak mempan tuh. Kalau kita duduk di majelis ilmu, maka orang yang belajar hidupnya insya Allah aman tuh. Karena dikepakkan sayapnya oleh malaikat, dijaga. Siapa yang berani melawan malaikat? Setan-setan tuh takut. Tapi kalau tak pernah duduk di majelis ilmu, tak pernah datang ke masjid, ya wajar lah kena gangguan sama orang. Nah itulah keutamaannya. Keluar kita dari masjid, nah barulah nanti malaikat pergi lagi. Sekarang sedang dinaungi oleh malaikat. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat banyak, bukan satu. Kalau satu malak. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kucuran rahmat dari Allah. Rahmat itu masya Allah. Ya, mengucurlah terus tuh rahmat. Maka seorang penuntut ilmu yang sekolah di pesantren, sering datang ke masjid, itu masya Allah tuh anak-anak kita tuh Pak Bu. Maka berkah, baik. Tapi kalau anak pesantrennya nakal, sering cabut aja, iyalah tak dapat dia rahmat. Tapi kalau yang di masjid belajar, kan kita lihat tuh di panti-panti belajar ilmu, mengkaji ilmu, itu dikucurkan rahmat. Terakhir yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan Allah sebut-sebut nama orang tadi kepada makhluk yang ada di sisinya. Lihat kata Allah kepada malaikat yang ada di langit, tuh si fulan bin fulan, fulana binti fulan, tuh hambaku sedang belajar tuh. Bangga. Kita jadi disebut sama Pak Samsur sekali, masya Allah tuh bangganya tuh. Atau disebut sama media di dalam media cetak atau koran dan sebagainya atau online, Rio Post lah. Terus ada kita masuk di situ, kita screenshot tuh, kita print, kita pajang di rumah tuh. Ini ya, saya dulu pernah masuk koran, ini ya, saya dulu pernah masuk TV. Itu masya Allah bangganya luar biasa. Disalamin aja sama pejabat sekali, diabadikan fotonya bertahun-tahun, bahkan dibingkai. Wah, ini dulu waktu Pak SBY datang ke Pekanbaru nih. Iya Pak, iya makan di tempat saya, kata Pak Yunus. Pak Yunus itu kan orang kampung saya. Di sinilah dia makannya, lihatnya foto Pak SBY. Presiden-presiden kok datang ke sini. Bangganya luar biasa. Apalagi kalau kita disebut-sebut oleh Allah. Tak perlu kita terkenal di bumi ini, asalkan terkenal di sana. Betapa banyak orang terkenal di bumi, sangat terkenal. Bahkan seluruh orang kenal sama dia. Tapi tak pernah disebut-sebut oleh Allah namanya di atas sana. Tak ada guna. Itulah yang keempat. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, keutamaan pertama tadi didoakan oleh para malaikat. Tugas malaikat itu mendoakan, mengaminkan ucapan kita. Maka pagi-pagi itu banyak-banyak doa kepada Allah Pak. Banyak-banyak doa. Habis azan kan ada sholat sunnah fajar, doa kepada Allah banyak-banyak. Mintalah seluruhnya yang kita minta. Maka Nabi SAW di pagi hari itu ada satu doa tak pernah luput oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepadamu, kata Nabi, ilmu yang bermanfaat. Karena asal kita keluar tuh ilmu, pengetahuan. Bapak-bapak keluar melihat kawannya dapat ilmu, bisa dia jadikan itu bisnis atau pekerjaan. Ibu-ibu keluar ke rumah tetangga di siang hari, lihat tetangga buat kue, oh mantap juga kue nih, nanti punya ide dia, jadi bisnis tuh. Nanti dia buat kue, dia jual. Ilmu itu bukan ilmu yang nulis-nulis di kampus atau di kelas, enggak. Ilmu itu pengetahuan yang bermanfaat, itu ilmu. Warizqan tayyiba, kemudian rezeki yang baik. Karena kita ingin menapaki hidup di siang hari, maka kita minta kepada Allah di pagi itu sebagaimana Nabi minta rezeki yang baik. Apalah gunanya rezeki yang banyak tapi kalau tak baik, mudah bagi Allah ambil. Korupsi miliaran rupiah, mudah aja bagi Allah. Terbakarlah rumahnya yang kaya, yang besar itu, kemudian sakitlah di ujung masa tuanya, habis berobat ke Malaysia bolak-balik, ke Singapura bolak-balik, habis. Mudah bagi Allah tuh, gampang aja. Maka kita minta rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal perbuatan yang engkau terima ya Allah.
Tiga itulah doa Nabi di pagi hari. Tak pernah luput. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Kemudian rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rezeki yang baik-baik, amal perbuatan yang Engkau terima. Barulah dia bekerja di siang hari sampai tidur malam. Kan enak hidup. Jangan tinggalkan doa itu. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat tulisan para ulama, di sini yang kedua disebutkan ternyata orang yang sholat subuh itu atau sholat fajar, dia dapat pahala sholat semalam suntuk. Ada yang kuat di sini yang sholat semalam suntuk, mulai dari maghrib sampai subuh. Ada nggak kuat berdiri sholat rukuk sujud? Saya rasa tak ada. Sholat tarawih aja kadang 1 jam 1 juz imam udah goyang-goyang tuh gitu tuh. Ada sebagian orang yang pas walat dhalin, dengarkan dulu ayatnya. Amma yatasaalun. Oh, ini lama nih, duduklah dulu. Ah begitu gitu tuh bulan Ramadan. Sering saya. Hanya yatasaalun, Ustaz ini panjang ayat. Nanti aja lah. Pas nanti udah ayat 40, inna anzarnakum adzaban qariba. Itu udah mulai itu dia tuh. Apalagi anak pesantren tuh paling banyak begitu. Nah, ini tahu sih. Nanti aja lah pas udah mau rukuk. Maka orang yang sholat subuh kata Nabi, dia dapat pahala sholat semalam suntuk. Nah, di dalam sebuah hadis disebutkan, man shallal isya fi jamaah. Siapa yang sholat isya berjamaah, bukan sendiri ya Pak Bu, berjamaah. Faka'annama qama nisfal lail. Seolah-olah dia berdiri setengah malam. Isya berjamaah di masjid sama dengan dia sholat setengah malam. Wa man shallas subh fi jamaah faka'annama shallal lail kullah. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah sama dia dengan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka 2 sholat ini dijaga berjamaah. Wajib. Jangan sampai kita malam enak filmnya, mantap nih filmnya nih. Sholat isya nih pas pula nih, nanti malam nih MotoGP. Maka nonton lah. Nanti jelas sholat isya jam 10. Karena ada begitu kadang-kadang. Pas pula nih main bola nih, sholat berjamaah semalam. Maka kalau kita merasa banyak dosa, kan kita kan banyak dosa-dosa kita nih, tak bisa kita pungkiri. Keluar dari masjid ini dosa ya tuh. Buka TV dosa ya. Iklan sampo, yang dilihat bukan samponya, rambut orang itu yang kita lihat. Keluar naik motor depan itu dosa, paha-paha orang terbuka, betis terbuka, dosa ya. Lewat sedikit ada gibah, masuk kanan keluar kiri, dosa ya tuh. Maka kita ini tak luput dari dosa. Maka kalau kita merasa banyak dosa, cari amalan penyeimbang. Seorang muslim yang cerdas itu begitu. Biar amalannya sedikit, tapi timbangannya berat. Bukan seperti kapas yang besar. Saya kalau ke Bangkinang, biasanya tuh ada mobil-mobil yang tingginya Masya Allah muatannya. Nyata ringan. Spring bed semua di atas tuh. Sampai itu tingginya 4-5 meter. Tapi ringan aja bagi mobil itu, Bang. Sampai begitu amalan kita. Biarlah sedikit tapi berat. Itu seorang muslim yang cerdas. Al-kayyis bahasa Arabnya, muslim yang cerdas. Maka cari. Seperti kita punya infak nih, 100.000. Kalau saya belikan nih, ini nanti habis sama orang ini selesai pahalanya. Tapi kalau saya belikan ke Al-Quran, saya berikan sama orang yang menghafal Quran, selagi dia baca, dia mengalir pahalanya. Maka seorang muslim itu dilihat mana yang bisa menjadi jariyah bagi diri. Banyak. Itu yang kedua. Yang kedua tadi apa, Pak? Keutamaan sholat subuh yang kedua, mendapat pahala semalam suntuk. Pertama tadi didoakan oleh malaikat, kedua mendapat pahala semalam suntuk. Kemudian keutamaan yang selanjutnya dituliskan oleh para ulama,
Ini yang paling mantap juga nih. Dan ini yang kita inginkan. Mengantarkan kita ke surga dengan mudah. Orang yang sholat subuh. Dalam sebuah hadis disebutkan, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat di 2 waktu yang dingin, dia masuk surga, kata Allah. Tapi ini punya tafsiran nih, atau punya syarah, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Bardain. Jadi kalau di Arab udah masuk musim dingin dulu, bahkan sekarang pun masih begitu, itu udah mulai dingin, dinginnya kering. Maka kalau kita pergi umroh di musim dingin, itu biasanya kita bawa vaselin untuk di mulut biar nggak pecah-pecah, siku, lutut, kemudian di telapak kaki. Dinginnya kering. Maka saya dulu ketika sekolah lebih suka musim panas daripada musim dingin. Karena dingin di Arab tuh jangan anggap seperti di Bukit Tinggi, beda. Kalau Bukit Tinggi enak, tinggal tarik selimut enak, karena agak lembab. Kalau di sana nggak kering. Maka kata Nabi, siapa yang sholat di 2 waktu dingin, dijaganya istiqomah, dia sholat berjamaah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Tapi tetap yang lain juga dijaga. Cuman orang yang istiqomah nih, sholat subuh tak pernah lumpang ke masjid terus. Kemudian sholat asar begitu sibuknya kegiatan harian ke masjid terus. Karena banyak orang sholat asar nih Pak di jalan. Di mana sholat asar tadi? Di jalan kata dia. Lei sholatnya Pak katamu. Itu tiona di jalan, dati ondanya. Astagfirullahaladzim. Apalagi di Jakarta Mak. Waktu dulu anak tinggal di Jakarta, tanya sama tetangga-tetangga, di mana sholat Pak? Di jalan Pak Ustaz. Iya di jalan tuh, sholat di masjid mana mampir? Iya datang motor aja kata dia, macet nih. Atas motor di sholat nih. Sambil naik motor sholat, sambil naik mobil sholat, karena macet. Nah maka orang yang menjaga sholat, maka Pak ini ada rahasia nih, sering saya sampaikan sama jemaah. Suami yang bekerja itu kan udah pulang sore itu. Biasanya kalau shift pagi pulang sore lah. Itu mampir dulu ke masjid dekat rumah kita. Mampir dulu, berdoa kepada Allah. Setelah berikhtiar doa datang. Sholat 2 rakaat. Tak usah susah-susah. Sholat sunnah tahiyatul masjid aja. Wudhu, kemudian masuk masjid, sholat 2 rakaat. Doa kepada Allah, ya Allah terima amal ibadah hari ini. Ya Allah murahkan rezeki ya Allah. Doa kepada Allah setelah itu. Insya Allah itu dimudahkan oleh Allah hidup. Tapi jangan telepon pula ke orang rumah. Assalamualaikum Bu, Ma. Papa mampir dulu ya ke masjid, mau sholat dulu nih. Atau buat status WA kan. Jangan. Diam-diam aja. Mampir dulu ke masjid, sholat dulu. Atau asar, pulang kerja, sholat asar berjamaah. Doa, duduk sejenak. Minta kepada Allah amalan hari ini diterima. Dimurahkan rezekinya, anak disehatkan, orang tua disehatkan, minta duduk. Itu seorang lelaki yang bekerja. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Itu yang ketiga. Orang yang menjaga sholatnya istiqamah dalam ketaatan sholat subuh. Kita kan berbicara sekarang sholat subuh. Sholat subuh sama sholat asar di sini kata Nabi. Ada sebagian sholat isya. Yang penting di waktu dingin. Karena dulu orang-orang Arab itu kalau udah masuk musim dingin, mereka itu malas untuk sholat. Seperti kita lah. Kalau udah pergi ke Sumbar dingin, wih itu luar biasa tuh. Megang air tuh aja tuh, sampai setengah jam. Bisa dia melawan itu, maka pahalanya sangat besar. Maka ada orang yang beralasan, Ustaz, kami tinggal di daerah dingin, di Bukit Tinggi ini dingin, payah. Ada nggak rusuhnya bagi kami? Ya Allah, itu nikmat dari Allah tuh Pak. Orang Pekanbaru yang panas di Pekanbaru, sholat subuh dia berjamaah, mudah bagi dia. Wudhu biasanya karena air panas. Yang bapak di sini sholat subuh berjamaah, wudhu dengan perjuangan yang begitu dinginnya dilawan, maka pahalanya tak sama. Nikmat bagi orang Bukit Tinggi Pak. Waktu di Bogor gitu juga dulu banyak alasan. Dingin kali Bogor nih, nanti ya sholat gitu. Tidur dulu, tarik dulu selimut.
Mereka nggak paham. Maka dulu ketika saya sekolah, sebagian kawan-kawan begitu, udah masuk musim dingin, beli selimut tebal. Saya pesankan sama orang Riau khususnya, kalian kalau datang ke sini mau tidur aja, pulanglah ke Riau lagi. 2 orang saya dulu ke Hurtum itu, sebelum disusul sama Ustaz Abu Somad itu. Sekarang udah 200-300 orang dari Riau. Dulu waktu itu 2 orang, datang 5 orang di bawah saya, datang lagi di bawah itu sekitar dapat 7 orang. Terus saya pesan, kalau antum tidur aja di sini, main-mainnya di sini, pulang lah. Saya bantu tiketnya pulang. Tapi kalau antum belajar di sini, duduklah di sini. Alhamdulillah, yang di bawah saya sekarang baru selesai S2, master ya, sebulan yang lalu pulang. Kemudian karena banyaknya mahasiswa yang datang, Ustaz Zulkifli, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Zulhendri dan kawan-kawan yang tertarik lo datang ke kota kami. Disitulah mereka S3. Karena memang saya pantau tuh anak-anak. Kalau di Mesir ya kayak gitu, terserah dia. Ada salat, ada yang tidak, ada yang belajar, ada yang tidak. Tapi ketika saya datang ke Hurtum, tak ada orang Riau di sini. Kalau saya buka keran untuk orang Riau masuk, tapi saya jaga orang Riau ini jadi nanti. Alhamdulillah 4 tahun 200 orang Riau datang. Begitulah dulu. Karena sholat subuh itu kalau di Arab berat sekali kalau musim dingin. Maka saya pesankan ke jemaah, janganlah pergi umroh di musim dingin. Jangan dipikirkan di pikiran kita musim dingin enak paling. Kalau Arab itu kan panas, saya datang jadi musim dingin nanti makin menyengsarakan. Lebih enak lagi musim panas. Kalau panas tinggal hidupkan AC, ada mungkin. Kalau musim dingin, dingin yang menusuk ke tulang. Maka kata Nabi, man sallal bardain, yang menjaga istiqomah sholat 2 musim dingin itu, ketika subuh, ketika sore itu, dakhalal jannah, dia masuk surga. Tapi zuhur asar tetap sholat, maghrib isya. Kemudian terakhir, ini keutamaan yang dituliskan oleh para ulama tentang orang yang menjaga sholat subuh ini. Di dalam sebuah kitab disebutkan, man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah ke masjid, atau di dalam teks ini umum aja, sholat subuhnya dijaga, fa huwa fi dhimmatillah, dia akan senantiasa dalam lindungan Allah. Kalau udah jaga sama Allah, nggak ada lagi orang yang bisa mencelakai kita. Kita naik karir di kantor, ada orang tak suka, diganggu sama orang, itu nggak mempan itu. Atau mungkin dagangan kita laris, ada orang tak suka, diganggu sama dia, nggak mempan. Maka kalau ada kita diganggu sama orang, mempan, berarti ada yang salah. Kan banyak zaman sekarang, Bu, dulu dagangannya laris, kok tutup katanya. Itulah Ustaz, nah cerita dia lagi, oh, ada orang gini. Ada yang salah nih berarti. Pernah Pak, saya punya kenalan Buya dulu. Kalau di kampung kami kan Ustaz besar tuh Buya namanya. Ini Buya, banyak orang yang benci sama dia. Diobatilah kata mereka dari Batam, dari daerah-daerah kepulauan, Tanjung Pinang dan sebagainya. Kemudian bercerita, saya pernah ganggu ibu Yani, kata dia, kata ibu tuh, karena permasalahan dulu dari kakek-kakeknya, diobati, bahasa kitanya diganggu lah, nggak mempan. Udah berapa banyak dukun yang saya datangi, kata ibu tadi, banyak kali berusaha saya sama Bu Yani, nggak mempan, balik ke dukun tuh. Ternyata Bu Yani tuh memang dijaga sama Allah. Sholat subuhnya berjamaah, setiap subuh ada kajian dekat masjidnya. Kemudian sholat zuhurnya pun di musola, ada lagi tempatnya. Sholat asarnya ada tempat khususnya. Kalau di kampung kan begitu kajiannya. Maghribnya ada tempat kajian khususnya, dijaganya terus. Kemudian makannya juga dia jaga. Amalan-amalan sunnahnya dia jaga. Hampir setiap pagi dia bersedekah, walaupun 1000, 2000. Hampir setiap pagi dia sedekah. Pokoknya dia jaga aktivitas hariannya, ingat kepada Allah. Kemudian tasbih dia, ada tasbih tuh.
Jadi sambil jalan dia, subhanallah, alhamdulillah, tuh ya orang Mangkinang enggak mempan. Maka yang bercerita kepada saya itu orang yang suka mengganggu dia. Begitu juga dengan kita. Mungkin kita punya karir Pak, sudah menanjak, orang lain kita tak suka sama kita. Atau mungkin ada seseorang itu yang kaya raya, naik, bisnisnya lancar, tiba-tiba bangkrut, diganggu orang. Nah, untuk menamai diri kita itu jaga sholat kita. Allah yang akan jaga kita. Fi zimmatillah. Udah aja. Dia sendiri itu yang kewalahan. Orang yang benci sama kita, orang yang dengki sama kita, dia sendiri yang kewalahan. Capek sendiri dia. Banyak orang begitu. Penyakit jelah yang dikirimkan, atau mungkin nanti tak suka jelah paku jelah ditabur dekat rumahnya, terbocor lah ban motor bapak itu, biar bocor lah mobil dia. Tak mempan itu. Dijaga sama Allah. Ada aja cara Allah untuk menjaga seseorang, yang menjaga sholatnya. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga engkau. Mudah bagi Allah. Maka kalau saya dulu baca cerita pertama kali kisah Umar bin Khattab, itu kan tak pakai pengawal. Coba lihat pejabat zaman sekarang. Pengawalnya 3 lapis. Ada yang pakai mobil anti peluru, ada yang pakai pistol panjang, ada yang bodyguard. 3 lapis penjaganya. Itu pun masih takut juga berjalan. Umar bin Khattab zaman dulu Amirul Mukminin, bukan satu negara yang dia pimpin, kaum muslimin. Mulai dari Syam sampai ke Yaman, kiri ke kanan. Syam shimal, Yaman yamin kanan. Tengahnya Jazirah Arab, ke depan utaranya sampai ke Khurasan dan sebagainya. Daerah Cina sekarang, Uni Soviet dan sebagainya. Itu kekuasaan Umar. Ke Roma juga dia kuasai dulu, dia taklukkan. Ketika datang orang kafir ingin berjumpa dengan Amirul Mukminin, ditunjuk mana pemimpin kalian? Tidur di bawah pohon kurma. Aman-aman aja, tidurnya tenang. Maka karena itulah orang itu masuk Islam. Begini raja kalian, iya ini raja kami nih. Tapi kalau raja zaman sekarang, masya Allah, mana raja yang ada privasi, tak boleh masuk, tak boleh. Banyak kali safety-nya Pak. Takut kita gara-gara Pak Kades udah 5 tuh pengawalnya. Apalagi wali kota Bupati. Kenapa? Karena dia merasa tak dijaga sama Allah. Tapi ada banyak juga kita melihat pejabat-pejabat yang soleh alim, dia tak takut sama masyarakat, maka dia berbaur dengan masyarakat. Kenapa? Dia jaga Allah, masyarakat cinta kepada dia. Bahkan masyarakat yang jaga dia banyak. Saya banyak kenal Pak Kades, Pak Camat, bahkan Bupati pun beberapa periode di Kampar itu kenal saya. Ada 1-2 orang lah dulu, Pak Sekda, Pak ini, pejabat-pejabat itu tak pernah dijaga. Saya tak suka. Tak suka saya dikawal-kawal. Saya lebih suka berbaur dengan masyarakat. Saya tak punya dosa gitu. Sama masyarakat saya baik-baik, saya bantu mereka, dan masyarakat itu alhamdulillah welcome ya sama saya kalau saya datang ke mereka. Jadi enak. Orang yang takut-takut itu orang yang banyak dosa. Kalau banyak dosanya sama masyarakat atau sama bawahan dia, atau dia takut tuh mesti dijaga dengan ketat. Tapi kalau kayak kita ini kan tak pernah korupsi, kata beliau. Betul juga. Maka ingat saya kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dia tak butuh. Karena Allah yang menjaga dia. Ya paling kalau pun ada supir lah 1 sama pengawal 1 lah. Mana tahu dia udah tua kan, tumbang ada pengawal. Tapi kalau sampai begitu penjagaannya, maka sering saya pesan dulu ketika Pak Aziz itu mau naik, telepon saya. Gimana? Bisa nggak bantu saya? Saya mau jadi bupati. Telepon. Saya bilang, Pak, kalau Bapak cinta sama rakyat, rakyat cinta sama Bapak. Kemana Bapak dijaga sama rakyat? Tapi kalau dalam Allah memberi cuma setahun. Itu pesan kami dari mahasiswa. Kami bantu. Kalau Bapak cinta sama mahasiswa, Bapak bantu pendidikan, kami pun bantu Bapak. Seluruh mahasiswa Timur Tengah pulang ke Bapak suaranya. Tenang, saya akan arahkan. Tapi dengan catatan, cintai juga pendidikan. Berikan beasiswa pendidikan ke orang-orang yang menuntut ilmu. Bukan ke Timur Tengah aja Pak, ke Eropa banyak putra kampar Pak. Ke Amerika pun ada putra kampar yang belajar. Ke Jawa banyak. Di Malang, di Jogja, itu saya kenal tuh ketua-ketua mahasiswa. Berikan beasiswa Pak. Buatkan mereka rumah, ganti kos-kosannya.
base campnya ke Timur Tengah apalagi. Kalau begitu Pak, insya Allah mahasiswa akan cinta sama Bapak, masyarakat akan sayang sama Bapak. Jadi itu Pak, doa-doa mahasiswa ini masya Allah Pak, ikhlas kan saya. Alhamdulillah Pak, jadi. Tapi itu tadi diganggu pula semua orang, wah Pak, tak jadilah program dia berjalan 100%. Tapi begitulah kita ingin dijaga sama Allah, hidup kita dijaga, rumah kita dijaga, kita kunci, serahkanlah tawakal sama Allah. Insya Allah dijaga sama Allah, tapi jaga juga Allah. Jadi 4 kesimpulan kajian pagi ini. Keutamaan sholat subuh, pertama tadi didoakan oleh malaikat. Kedua, dapat pahala sholat semalam suntuk. Ketiga apa tuh? Masuk surga, dimudahkan masuk surga. Ada tiket khusus tuh, jalur khusus. Keempat, dijaga oleh Allah. Maka saya ingin besok subuh minimal segini jemaah. Bukan dari Ahad aja, Senin segini, baru perlu tambah lagi, ajak lagi. Anak yang hari ini tak datang ajak, suami mungkin tak datang pun ajak, atau pak istri tak datang begini ajak besok. Itulah kajian kita hari ini. Karena sholat subuh itu asbah, jadi ada planning di situ. Itulah bedanya muslim dengan yang lain. Asbah ada planning. Jadi seorang muslim datang sholat subuh, dia udah ada planning kehidupan. Jam 7 saya mau kemana, jam 10 mau kemana, jam 11 mau kemana, sore mau kemana. Udah ada planning kehidupan. Kemudian yang kedua, asbaha, as-subh artinya pionir, awal yang baik. Maka seorang muslim yang menjaga sholat subuhnya, efek dari sholat subuh itu asal ada kebaikan, dia yang terdepan. Itulah hasil dari sholat subuh. Ada yang terdepan, itu orang muslim yang menjaga sholatnya. Itu arti asbah. Maka orang Arab bilang kaifa asbahta. Itu orang Arab bilang ada satu planning kehidupan hingga dia tidur. Beda dengan orang non muslim. Kemudian yang kedua, makna dari as-subh, pionir kebaikan, awal dari kebaikan. Dia tuh punya ide-ide cemerlang untuk kebaikan. Itulah artinya daripada as-subh. Maka orang muslim atau muslimah yang menjaga sholat subuh, efeknya tadi dia dapat 4 kebaikan keutamaan. Kemudian realisasi dalam kehidupannya, dia punya planning kehidupan. Yang kedua, senantiasa menjadi pionir kebaikan yang terdepan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hal tersebut, dan juga kita berharap dari Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang masa Covid ini, kan kita butuh penjagaan Allah. Itu yang kita butuhkan. Betapa banyak orang berkerumun, kita tak kena. Itu yang kita inginkan. Aktivitas kita tetap jalan, kita nggak kena. Kenapa? Kita jaga Allah dan kita yakin Allah ikut jaga kita. Itu aja. Tak banyak-banyak kita minta kepada Allah. Cari rezeki kita, langsung diberkahi rezeki itu. Dapat gaji misal 1 juta, barokah, itu jauh lebih nikmat ketimbang gaji 10 juta tapi tak barokah. Kadang tanggal 2 dah habis, kadang tanggal 5 dah habis. Mana gaji Pak? Beda, gaji dia. Ada orang yang bergaji 1 juta tapi cukup bagi dia. Ini gajinya udah tanggal 30, sekarang dia masih ada juga sisanya lagi 200.000. Bisa pula berinfak lagi. Itu kan barokah. Lebih enak begitu daripada gaji banyak tapi tak barokah. Itulah yang kita inginkan dalam kehidupan. Maka pada intinya sebelum saya tutup, mari kita jaga sholat subuh kita. Datanglah ke masjid tepat waktu, kalau bisa sebelum azan berkumandang. Biar setelah azan kita jaga juga sholat sunnah fajar kita, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan Pak Bu. Sekedar perkenalan sedikit. Nama Bu Hafiz Abrillah, asal asli Oju, Kampar Mekinang. Tinggal hari ini di Tenayan Raya. Simpang PPG naik ke atas sedikit, ada simpang kuburan ke kanan. Tenayan Raya, Tenayan Jaya. Kebetulan tahun ini kami buka pesantren Nurul Ilmi di situ. Baru mulai 2 bulan. Biasanya anak kalau tinggal di Padang biasanya. Kalau bukan baru ada rumah di Padang. Tapi sekarang udah pindah ke Tenayan Raya. Nah, jadi agak dekat lah ke rumah. Nah,
Sekolah dulu pernah di Timur Tengah 5 sampai 6 tahun ya sekolah, S1 dan S2. Kemudian coba-coba pula S2 di UIN Suska Riau, tapi sejak Covid ini berhenti. Tinggal ujian tesis saja berhenti. Panjang kali urusannya. Jadi berhenti aja saya. Sering ditelepon sama dosen, lanjutkanlah ujian, besok masuk ujian, asal mau daftar ujian ada aja kendalanya. Tak bisa. Saya kan tak mau daring. Saya mau ujian langsung. Jadi itu S1 S2 di Sudan. Kemudian coba juga di Riau, Suska Riau. Kemudian sekarang kegiatan harian mengajar di pesantren, mengelola pesantren Durratul Ilmi di Tenayan Jaya, tak jauh dari PLTU. Atau mungkin sekarang saya bertetangga dengan Pak Edi Natar, Wakil Gubernur Riau. Itu rumahnya dekat pesantren kami, dan sering saya melihat beliau itu masya Allah semangat. Pak Edi gerakan sholat subuh beliau punya, kemudian dia tak butuh pengawal seperti tadi. Pak, tak ada pengawal Pak, jam dinas dulu, duluan jam dinas tak usah lah pakai pengawal. Saya mau bebas juga Ustaz, kata dia, capek juga, happy gini kan, jumpa sama anak-anak kan enak. Itulah sekarang kegiatan hariannya. Kemudian dakwah sekali, kadang ya di Pekanbaru, tapi sering juga masih di Gampang dakwah ke Bangkinang. Kegiatan juga yang lain di Bangkinang, anggota majelis fatwa di MUI Bangkinang. Kalau umur anak masih muda, kawan aja yang tua, umur masih muda, 29 masuk 30. Tapi kalau kawan banyak orang tua. Jadi menyesuaikan aja. Kawan anak muda pun oke, makanya segan kalau ada anak muda banyak. Saya banyak kawan anak muda, 25, 23 itu banyak. Suka karena memang masih muda umur. Anak udah 2 alhamdulillah, istri 1, anak 2. Kemudian yang tadi Ustaz, kok kadang-kadang naik motor Ustaz? Ya kan saya masih muda kan, alhamdulillah masih happy. Kok kadang-kadang kayak anak muda kayak Ustaz? Ada begitu. Kadang-kadang kayak orang tua juga Ustaz, kan? Tergantung kondisi juga. Kalau saya berteman dengan anak muda, dengan anak-anak muda, itu kajian-kajian anak muda, ya anak muda juga. Kadang di jalan kami mengaji, kadang di lapangan kami mengaji itu kan mengkaji ilmu agama, sampaikan ilmu, diterapkan, itu aja. Kadang-kadang ya saya ngisi kajian, kadang-kadang di masjid-masjid itu orang tua, ada ini masyarakat umum gitu. Mungkin jumpa suatu saat, Ustaz, kan? Ini Ustaz Agus nih, ini biasa-biasa juga. Kadang saya naik motor, kadang saya naik mobil ya. Motornya ya Ustaz, kadang kan? Iya. Kadang-kadang saya butuh motor yang cepat. Ada orang protes, motornya Satria Satria. Saya butuh kadang-kadang motor yang cepat, apalagi PPKM yang bisa nyelip-nyelip. Kadang-kadang pakai motor metik karena bawa anak saya. Pakai Genio kan bawa anak bisa, bawa istri ya bisa. Kadang-kadang saya butuh juga mobil, pakai mobil saya keluar. Jadi tak mesti Ustaz tuh harus monoton, karena ada Ustaz kadang-kadang monoton hidupnya. Karena saya masih muda ya, begitulah gaya saya. Ada yang ragu, Ustaz, betul bisa habis kata dia. Iya saya habis. Lah, kok beda Ustaz? Pakai baju kaos kata dia kan. Motornya gaul pula. Iya saya habis. Kemarin pakai jubah di masjid Ustaz. Iya di masjid pakai jubah, Pak. Di sini enggak gitu. Itulah. Mana tahu jumpa-jumpa di jalan dengan lampu merah. Umur masih muda soalnya. Jadi semangat muda masih ada juga. Kadang-kadang ke kebun. Itulah pakai tracker dulu saya. Semalam sore jumpa, hari Sabtu sore. Ustaz, ini Ustaz habis nih kita jemaah. Iya, ada kebun juga di sini. Ada. Nah, pakai tracker juga Ustaz. Iya, cocok lah. Medan kebun tak mungkin lah sewa ke sini Pak. Gitu. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga sebagaimana nama masjid ini. Saya suka nih nama masjid yang doa. Ada nama masjid Hidayah, mudah-mudahan jemaahnya diberikan hidayah terus sama Allah. Silaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi jemaah ini tetap terjaga. Suka satu masjid gitu. Nurul Yakin, cahaya keyakinan, itu masjid dekat rumah saya. Darul Ibadah, rumahnya ibadah, masyarakat wajib beribadah semua di situ, sampai berinfak pun di situ disuruh tempat ibadah. Ada kegiatan-kegiatan yang bagus di situ, banyak. Kemudian ada masjidnya di samping rumah juga, atau tak jauh At-Taqwa. Saya doakan seluruh jemaah orang bertakwa terus. Pokoknya bagus-bagus saja lah. Tapi kalau ada nama masjid yang aneh, ada juga nama masjid yang aneh, tak apa juga nama masjidnya, tak ada artinya. Itu saya suruh ganti lah Pak. Nama masjid ini ganti, pengurus masjid ganti. Karena doa nama ini. Oh iya Ustaz, iya.
Terakhir ada nama masjid saya ganti, Riyadus Shalihin, taman-taman orang-orang soleh. Sebelumnya nama masjidnya tak ada arti. Setuju kata jemaah. Besok pagi diurus itu. Taman-taman orang-orang soleh. Ini masjid silaturahmi. Tentu yang kita harapkan jamaah ini tak ada saling sikut menyikut, tak ada yang berantem, tak ada yang tak tegur sapa. Silaturahimnya jalan. Sakit satu semua ikut sakit, ikut merasakan. Bahagia satu semua menyanjung. Itu jemaah yang mantap. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita suku kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup sedikit dengan doa permintaan Bapak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.